بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. العلم سبيل الجنة وبه الأمم تسمو تحيا. يا رب زدنا علما كي نرفع رايات الأمة كي نرفع رايات الأمة. العلم نور يا صغار ينير دربي في الظلام. بالعلم نعلو على الدوام ونعيش في خير وسرور. العلم نور يا صغار ينير دربي في الظلام. بالعلم نعلو على الدوام ونعيش في خير وسرور. الجهل هدام الأمم هو غاشيات في الظلم. هيا انفضوا غباره فالمجد يصنع بالعلوم فالمجد يصنع بالعلوم. Jadi kita nih harus komitmen justru ya. Dengan ngaji itu harus komitmen. Nggak perlu kita itu capek-capek kayak orang Palestina, pejuang-pejuang Hamas. Ya. Karena momentumnya kita di sini kondusif, kalau kata Pak Sultan itu nyaman, aman, ya tidak ada lagi jihadnya itu. Posisinya harus banyak kita datang ke tempat pengajian. Dan insya Allah ya, jadi hadis ini pun bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu itu ada bagiannya, yaitu bagiannya dimudahkan untuk masuk surga. Ya, insya Allah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga keunggulannya yang selanjutnya ya, atau pahala orang berilmu akan terus mengalir apabila dimanfaatkan. Nah, sebagaimana investasi ya. Jadi investasi seorang muslim itu kan yang sudah kita dengar banyak hadisnya itu, yaitu di mana seorang muslim itu investasinya itu ada 3 ya. Siapa yang tahu nih? Yang pertama, anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariah ya. Nah, cuma semuanya itu investasi ini harus didasari dengan ilmu. Ya. Baik. Ilmu pun di sini ada fungsinya. Apa itu fungsi ilmu? Yang pertama sebagai landasan iman, ya. Jadi kalau iman kita tanpa ilmu tertolak. Makanya ilmu itu dijadikan landasan. Kemudian yang kedua, fungsi ilmu itu sebagai landasan kalam, perkataan, dan landasan amal. Kalau kita melakukan amal soleh tanpa tahu ilmunya, tertolak. Nah, begitu besar ya ilmu itu manfaatnya. Contoh, kita melakukan sholat, tapi tidak paham dengan rukun sholat. Kita tidak peduli rukun sholat apa aja, syarat sahnya sholat apa, batalnya sholat apa. Tidak paham, tidak mau mengkaji. Apakah diterima sholatnya? Tanpa ilmu tertolak. Nah, nanti ayatnya ada. Terus kita melakukan puasa, tapi kita tidak tahu rukun puasa.
Kalau batalnya puasa, tahu rukunnya puasa. Ada berapa kira-kira rukun puasa, Pak Jimmy? Yang Pak Jimmy ketahui atau Pak Junaidi? Kita udah melakukan nih puasa Ramadan, tapi kita tidak tahu rukunnya. Kalau syarat sahnya kita tahu, batalnya kita tahu. Nah, itu menjadi tanda tanya ibadah kita apakah diterima oleh Allah. Ini pentingnya menuntut ilmu. Walaupun nanti kita balik lagi ya ke dalam ilmu fikih, kita belajar, nggak jadi masalah. Penting ada di sini dan ada di sini, kita menjadi paham. Nah, contoh rukun puasa yaitu ada 2, ya. Yang pertama niat, yang kedua makan. Yang kedua itu imsak. Nah, kadang-kadang imsak yang kita tahu itu 10 menit lagi setelah subuh. Yang kita tahu. Padahal makna imsak itu menahan. Jadi rukun puasa itu yang pertama niat, yang kedua itu imsak, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Apa aja menahan hal-hal yang membatalkan puasa? Banyak. Makan, minum, syahwat, gitu ya. Ghibah, itu menahan. Ya. Jadi yang kita tahu itu imsak di Indonesia itu ya nunggu apa? Nunggu selesai subuh 10 menit. Nah, menahan makan atau berhenti makan, gitu. Padahal di dalam rukun puasa itu menahan itu termasuk kepada rukun puasa. Itu salah satunya ya. Nah, ini fungsi ilmu. Apa kira-kira kriteria ilmu? Apakah ilmu akhirat saja dan apakah ilmu dunia aja yang perlu kita cari? Nah, para ulama membagi 2, yaitu ilmu syar'i dan ilmu asri, ya. Jadi di dalam pembagian ilmu itu intinya bisa yang pertama itu bermanfaat buat habluminanas. Yang kedua itu pertanggungjawaban ilmu itu yang bisa kita menyelamatkan di akhirat. Jadi habluminallahnya kita paham, habluminanasnya juga kita paham. Jangan sampai tidak seimbang, ya. Jangan sampai tidak seimbang. Contoh hari ini yang banyak di Indonesia itu mungkin presentasinya itu ilmu-ilmu syar'i itu mungkin 40-30%. Tapi kebanyakan ilmu-ilmu asri yang diketahui, yang dipelajari, ya. Padahal nanti yang dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah di yaumil akhir, di yaumil mahsyar itu ya ilmu syar'i. Apa kiranya yang paling pertama yang dipertanggungjawabkan? Yaitu di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ini yang dipertanggungjawabkan, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir li jambika wal mu'minina wal mu'minat. Maka ilmuilah yaitu tentang syahadat. Maka kalau melihat hadis, nanti timbangan di alam mahsyar yang paling besar itu kalimatut tauhid, ya. Catatan amal kita dari seluruh amal soleh kita nanti dihitung-hitung itu, ini hadis ya, menerangkan, saya pernah baca bahwa mereka itu ada yang trupnya atau rapornya yang ketinggalan di dalam sakunya itu setelah diperiksa oleh para malaikat itu ternyata timbangannya itu lebih berat maksiat. Pas semuanya dibuka oleh Allah, diperiksa oleh malaikat itu ternyata ada satu rapot yang ketinggalan, di dalamnya itu dia memahami, mengamalkan, yaitu kalimatut tauhid, kalimatut syahadat. Sehingga tadinya dia menjadi bagian neraka, kemudian setelah ditimbang, timbangan itu diukur
dengan kalimat tauhid jomplang. Nah, itu coba nanti cari hadisnya ya, bahwa hadis itu sahih, bahwa kalimatus syahadat itu sangat besar ya. Karena di sini apa? Kita memahami kalimat syahadat itu, Allah menjanjikan itu ampunan. Ampunan atau disebut tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Ya, kalau kita melihat sirah bagaimana Siti Khadijah itu meninggal sebelum ada perintah sholat. Dan dakwah pertama Rasulullah itu ya kalimatut tauhid, kalimatus syahadat ya. Tapi Allah menjanjikan kepada Khadijah, kemudian kepada sahabat Rasul yang meninggal waktu itu, mempertahankan kalimatus syahadat itu, yaitu keluarga Yasir, ya, Sumayyah, itu dijanjikan oleh Allah itu sabikul awalun ahli jannah. Nah, bagaimana keluarga Yasir itu, Sumayyah, kemudian Yasir, Ammar, tiga-tiganya dikubur, ya, supaya apa? Berpaling lagi kepada Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Waktu itu patung yang dominan disembah oleh orang-orang Quraisy itu, yaitu 3 patung yang sangat familiar di antara 360 patung. Nah, Ammar ini sampai dikubur, Yasir juga dikubur, kemudian suruh menyatakan sama Abu Jahal CS, ya, yaitu mengingkari Tuhannya Muhammad dan mengucapkan bahwa Lata, Uzza, Manat, Hubal ini sebagai ilahnya. Tapi Yasir dan Ammar ini bertahan sampai siksaan terakhir itu, ibunya yang namanya Sumayyah, ya, diperlihatkan diikat kaki kanannya, diikat kaki kirinya, kemudian ditalikan sama kuda, kaki kiri sama kuda satu, kaki kanan sama kuda satu, kemudian kudanya dipecut. Akhirnya belah. Ya. Nah, setelah belah itu larangannya ditumbak. Coba aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi keluarga Yasir ini yang kata Rasulullah, sabar ya Ammar, aku tidak bisa menolongmu. Walaupun pihak pembesar-pembesar Quraisy itu terus, ya, supaya sahabat-sahabat Nabi ini melakukan kemurtadan. Nah, sehingga Sumayyah ini 2 pahanya diikat sama kuda dan larangannya ditombak sampai tembus ke belakang, sehingga Ammar dan Yasir ini nggak kuat melihat ibunya disiksa, dan Ammar dan Yasir akhirnya menyerah dan dia siap mengingkari Tuhannya Nabi Muhammad. Ya. Setelah itu Ammar dan Yasir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku ini menjadi seorang yang murtad setelah mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Turunlah ayat bahwa dengan tempaan siksaan yang begitu dahsyat kepada keluarga Yasir ini, Allah memberikan apa? Maklum, ya. Karena siksanya yang begitu dahsyat, karena keluarnya lisan Ammar tidak mengakui kalimat tauhid itu, yaitu hanya di lisan saja, bukan di hati. Nah, itulah orang-orang yang terdahulu bagaimana dia itu, ya, dengan diberikan support, motivasi oleh Rasulullah dengan kalimat tauhid itu, sehingga mempertahankannya. Nah, makanya kita hari ini, apa sih kira-kira ilmu yang dicari? Yang pertama, yang tertinggi itu ilmu tauhid, ya. Yang bisa menyelamatkan kita, yang menjadi andalan kita nanti di yaumil akhir itu ilmu tauhid. Karena di dalam ilmu tauhid itu menjelaskan semua tentang keesaan Allah, tentang penghambaan kepada Allah, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ya, bagaimana setelah adanya sholat, kemudian adanya zakat, puasa, dan lain-lainnya. Tentunya pun ilmu yang kedua itu tatanannya, kriterianya ilmu fikih. Itu perlu, karena di situ semuanya tentang tata cara dan manasik. Ya. Sehingga ilmu-ilmu fikih ini banyak ahlinya. Ya. Di abad 100 Masehi itu sampai 100 Hijriah sampai 200 Hijriah itu, sehingga ada orang-orang yang ahlinya, yaitu yang disebut imam mazhab, ya. Nah, untuk itu yang selanjutnya ada ilmu akidah, ilmu syariah, dan yang paling di hasilnya, yang dipetiknya gitu, setelah tauhidnya atau akidahnya benar, syariahnya benar, tentunya berbuah akhlak yang baik. Nah, makanya Rasulullah itu bisa memanen bagaimana para sahabat itu setelah ditempa ilmu-ilmu tauhid, ya, ilmu-ilmu akidah, ilmu syariah, sehingga para sahabat itu yang tadinya mempunyai akhlak jahiliyah, mereka akhirnya mempunyai akhlak apa? Yang ahsan, yang baik, ya. Itu. Nah, kalau hari ini orang mempelajari akidahnya bagus, syariahnya bagus, kemudian akhlaknya tidak bagus, ini ada yang tidak matching ini. Belajarnya tidak benar gitu. Kalau para sahabat itu belajar akidah syariahnya pada benar, akhlaknya pun subhanallah, ya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, kira-kira nih, kalau kita tidak mencari ilmu, ya, atau biasa-biasa saja, apakah dampaknya apa? Ya, dampaknya Allah akan mengancam, ya. Resikonya itu Allah akan mengancam, dan Allah memberikan julukan kepada orang yang tidak mau mencari ilmu, itu disebutnya jahiliyah atau bodoh, ya. Nah, ancamannya apa? Yang pertama, ancamannya iman, Islam, ihsannya akan ditolak oleh Allah. Jadi percuma, ya. Kalau kita tidak paham ilmu dalam beribadah itu, iman Islam kita tidak akan diterima. Ihsan kita pun tidak akan diterima. Yang kedua, pasti orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh itu akan mendekati atau akan terjerumus kepada kemusyrikan. Nah, ini yang paling bahaya nih. Ya. Tidak terasa ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. Kemudian surat An-Nisa ayat 116. Kemudian ada lagi surat 39 ayatnya 65. Ada lagi surat 6 ayat 88. Nah, 4 ayat ini isinya dosa musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dan setiap melakukan kemusyrikan itu, amalannya itu terhapus dan sia-sia. Jadi dosa musyrik ini dosa yang tertinggi daripada yaitu dosa membunuh, dosa berzina, dosa riba, ya. Dosa musyrik ini dosa yang tertinggi. Kalau dosa membunuh dan lain-lainnya, Allah akan menerima. Tapi kalau dosa musyrik, tedeng aling-aling Allah. Kecuali mereka mau bertobat sebelum mati. Tapi kalau dia sudah mati, ya udah habis. Nah, kalau belajar tentang bab syirik, subhanallah, ya. Jadi di dalam kitab Fathul Majid ada semua tuh. Nanti Pak Ustadz Kamil yang memberikan. Ngeri nih kadang-kadang. Syirik yang terkecil aja, syirik yang terkecil, tapi tidak menjadi keluar dari Islam. Apa nih contohnya? Ria. Ya. Kita datang ngaji ke sini aja, misalnya ada di hati itu unsur ria. Itu sudah zero pahalanya, terhapus, ya.
Itu yang terkecil. Itu. Makanya syirik itu kan ada dibagi dua, ada syirik akbar dan ada syirik asgor. Ya, syirik asgor itu syirik yang terkecil, tidak menyatakan atau mengeluarkan si muslim itu keluar dari Islam. Tapi kalau udah syirik akbar, subhanallah. Jadi ayat-ayat tadi ancamannya. An-Nisa ayat 48, An-Nisa 116 dan surat 39 ayat 65. Ya. Sebagaimana di dalam 3965 pun Allah menyatakan, kata Allah, ya Muhammad, seandainya kamu berbuat musyrik dan rasul-rasul sebelum kamu, gitu. Ancamannya, kata Allah itu, akan aku masukkan kepada neraka dan akan tidak diterima amalannya. Rasul pun diancam. Ya. Nah, maka dari itu dengan ilmu ini, dengan ngaji ini, insya Allah kita bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana sesat, mana dolal, mana al-haq, ya, gitu. Kemudian orang bodoh itu juga, ya, kata Allah itu akan disamakan dengan binatang. Nah, di dalam Quran itu kemarin kan panca inderanya, diberikan hati, gitu ya. Dia tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Kolbunya tidak mau. Diberikan mata, tidak mau melihat kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu kan yang kita tahu, yang pertama itu kauliyah. Kauliyah itu perkataan Allah di dalam Al-Quran. Keduanya kauniyah yang ada di alam semesta. Nah, punya mata tidak mau. Bagaimana melihat kebesaran Allah? Ya. Kemudian diberikan telinga, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, orang seperti itu tuh seperti apa? Binatang ternak. Malah lebih sesat lagi dari binatang ternak. Surat 7 ayat 179. Malah di dalam ayat berikutnya di dalam Al-A'raf juga Allah umpamakan seperti anjing. Ya. Jadi orang-orang yang bodoh itu Allah umpamakan seperti anjing. Kalau dihalau dia ngelel, ya. Kalau dibiarkan juga ngelel. Bagaimana anjing itu setiap harinya, ya. Kemudian satu lagi seperti babi dan kera. Itu perumpamaan orang yang bodoh tidak mau mencari ilmu Allah. Seperti babi dan kera, ya. Tuh. Ilmu kita lanjutkan tadi sebagai landasan amal, sebagai landasan iman, sebagai landasan perkataan. Jadi insya Allah kalau kita mengimani Allah dengan ilmu itu, semua peribadatan kita diterima oleh Allah. Ya. Kemudian ilmu itu menumbuhkan keyakinan dan ketaatan. Ya, bapak-bapak sudah ditempa dengan berapa episode nih Pak Sultan? 31 episode. 40. Seharusnya jamaahnya nggak segini. Lebar keluar. Pak Irfan akan buka di belakang nanti, memperluas arenanya. Ya, karena menumbuhkan keyakinan di dalam kajian sahabat majelis ini adanya nilai-nilai ridho Allah di sini. Adanya nilai-nilai kita apa? Memberikan keyakinan bahwa insya Allah ini menjadi natijah pertolongan kita di yaumil mahsyar di hadapan Allah. Karena berupa amal soleh. Dan fungsi ilmu itu yang keempat menjadi bekal untuk menjalankan peran pimpinan atau khalifahnya Allah. Ya. Karena Nabi Adam pun
ya diamanahkan untuk di bumi turun itu, untuk memakmurkan bumi pun Allah berikan bekal, ya, sehingga Allah ajarkan seluruh benda-benda yang ada di bumi. Apa itu khalifah? Khalifah itu pemimpin. Nah, ilmu, ya, ini menjadi peran buat pemimpin, ya. Kalau pimpinan hari ini bodoh, tidak mau belajar, ya, kemudian tidak mau apalagi giat, rajin, ya tidak akan berkembang. Itu. Makanya penting ilmu itu untuk menjadi khalifahnya Allah di bumi. Kemudian yang kelima itu, fungsinya ilmu, peribadahan kita menjadi benar. Ya. Peribadahan kita menjadi benar. Sehingga bertambah yakin kita dengan ilmu. Nah, itulah tentang ilmu, ya. Nanti bagaimana hubungan dengan manusia, korelasinya.